Setelah buron selama 8 tahun, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, malam. Tersangka yang bernama Peggy Setiawan ditangkap di Treskrimum Polda Jabar saat berada di Bandung. Kini, masih ada 2 buron kasus pembunuhan Vina yakni Andi dan Dani. Andi, Dani serta Peggy disebut terlibat dalam peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dalam peristiwa itu, 11 orang diduga menjadi pelakunya. 8 orang telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. 7 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Sedangkan Saka Tatal hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Perong, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Itu ditangkapnya di mana, Pak Kabit, si Peggy ini? Spesifik Bandungnya di mana? Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Pak Kabit, selama 8 tahun itu ngapain aja si Pegong itu? Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrimum Polda Jabar. Ya, kami minta seluruh warga masyarakat bersabar. Kami akan mengungkap secara terang benderang. Ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Eki. Berarti 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu, atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus pembunuhan ini? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang benderang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Mohon doanya tentunya. Terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu kami dalam proses mengungkap kasus ini. Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Nanti kalau ada informasi perkembangan, secepatnya akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk 2 DPO lainnya Pak, apakah ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah mulai pelacakan lokasi? Termasuk tentunya nanti kami akan sampaikan terkait perkembangan hasil pemeriksaan kami menyangkut dengan perkembangan kasus ini. Baik. Pak Kabit, satu lagi Pak Kabit, infonya si Pegong itu jadi kuli bangunan selama kabur-kaburan teh. Ya, jadi saudara Peggy, ya, yang kita DPO, ya, Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui identitasnya bernama Peggy Setiawan ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bekerja saat ini sebagai buruh bangunan, ya, buruh bangunan di Bandung, sehingga kami melakukan penangkapan di Bandung. Sudah lama di Bandungnya atau dalam 8 tahun itu atau bagaimana? Informasi sementara seperti itu, namun akan kami dalami kemana saja selama 8 tahun. Itu sempat nggak ada upaya ganti identitas seperti itu nggak Pak Kabit? Atau memang identitasnya masih yang lama? Masih kita dalami. Apakah ada upaya untuk mengganti identitas? Apakah yang bersangkutan berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya? Tapi saudara Peggy Setiawan atau kita kenal dengan Peggy alias Perong. Pak Kabit, kan selama ini Peggy dan 2 lainnya di DPO kan tanpa ada foto yang jelas ya. Kemudian apa dasar polisi hingga bisa yakin bahwa itulah Peggy yang selama ini dicari gitu Pak Kabit? Ya, tentu kita berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapatkan, ya, seperti tadi saya sudah sampaikan,
tentu kita harus memenuhi alat bukti yang cukup, ya, baik berdasarkan pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli. Itu akan kita lakukan proses ulang, kita akan lakukan persesuaian apakah memang Peggy yang bersangkutan adalah Peggy alias Peron yang sudah kita DPO. Pak, ada pengakuan salah tangkap dari salah satu tersangka yang sudah bebas. Nah, dari pihak Polda sendiri menanggapi seperti apa, Pak? Ya, kalau terkait dengan informasi, ya, terkait dengan mungkin opini yang saat ini dibangun, baik dari pihak manapun, tentu kami minta juga seluruh warga masyarakat, ya, untuk menahan diri. Ya, kami akan bekerja sebaik mungkin, kami akan bekerja dengan transparan. Nanti ada waktunya kami akan menyampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.